Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak Guru hebat? Perkenalkan, saya Fitri Agustinawati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut, akan memaparkan aksi nyata saya yang telah saya lakukan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau berdua adalah yang pertama, fasilitator saya Ibu Lili Indarti dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Hendra. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang, di mana peserta didik tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah tujuan aksi nyata. Yang pertama adalah menciptakan peserta didik yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif. Budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian tolok ukur keberhasilan aksi nyata, yaitu adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kelas dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya adalah lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu yang pertama adalah saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan sejawat. Yang kedua adalah mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi penanaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang terakhir yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian yang selanjutnya adalah dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah tentunya, rekan sejawat, serta peserta didik, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga tentu saja peran orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah yang Maha Kuasa, di mana alhamdulillah pada kesempatan pagi menuju siang ini kita semua kawan-kawan rekan-rekan bisa berkumpul di kelas dengan mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita semua. Sebabnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di dunia, terutama nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat rekan-rekan guru seperjuangan yang sangat saya hormati dan saya banggakan yang dapat hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya kepada semua rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan waktunya semoga ada dalam balasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita telah sampai kepada acara, yaitu acara presentasi, yaitu tentang di mana di sini kita akan mendengarkan
Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat, yang terakhir ada penutupan. Supaya kita bisa mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasan Hambari. Saya di sini berperan sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan di mana di sini ada pemateri yaitu Bu Fitri Agustina yang akan menyajikan materi yaitu tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 2 Sarimukti. Mungkin tadi beberapa acara sudah saya kedepankan, yaitu yang pertama ada pembukaan, alhamdulillah tadi sudah. Yang kedua mungkin ada pemateri, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang terakhir mungkin nanti ada penutup. Untuk acara selanjutnya, untuk pembukaan sekaligus sambutan, saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Adi. Waktu dan tempat saya persilakan. Untuk meningkat waktu, mukadimahnya saya samakan aja dengan moderator. Nah, saya di sini kebetulan mewakili dari pimpinan SDN 2 Sarimukti untuk memberikan sedikit masukan atau sedikit anggapan ya terhadap acara disimulasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh sebetulnya rekan saya sendiri dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut tahun 2022. Nah, kita dari Nasional itu ada 5 CGP yang sedang mengikuti program guru penggerak. Nah, saya tidak akan membahas itu, tetapi saya akan sedikit menerangkan mengapa kita para CGP itu diarahkan untuk memperkenalkan dan mengajak semua guru untuk bisa menerapkan apa itu budaya positif. Ya. Nah, budaya positif itu tujuan utamanya itu untuk bisa mengajar atau untuk bisa mengajak kita dalam mengajar itu menempatkan siswa sebagai tolak ukur atau berpusat pada siswa, sehingga sistem pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa mengembangkan atau menumbuh-kembangkan minat anak tanpa ada paksaan atau apapun. Nah, untuk menimbulkan hal itu, yang harus diutamakan dulu adalah sistemnya dulu. Ya, sistemnya itu ya kalau kita di pengalaman kita di program guru penggerak adalah mendesimulasikan tentang budaya positif. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya berharap dengan adanya acara ini bisa memotivasi rekan-rekan guru hebat semua untuk kedepannya mau mengikuti program guru penggerak ini. Ya, untuk kedepannya. Kenapa? Karena manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya banyak sekali. Ya, terus feedbacknya ke depan juga banyak sekali. Bukan hanya feedback terhadap diri pribadi yang mengikutinya atau peserta, terutama feedback itu ke sistem pembelajaran yang ada di kelas atau sistem pembelajaran di sekolah tersebut. Ya, nah
Terus harapan kedepannya, yang paling saya harapkan kedepannya adanya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Ya, kualitas di sekolah tersebut yang di dalamnya terdapat calon guru penggerak. Nah, kenapa seperti itu? Karena program pemerintah kedepannya jelas ya, mempercepat dan menggerakkan guru-guru yang profesional untuk peningkatan pendidikannya. Ya, itu mungkin tanggapan atau sedikit masukan dari saya selaku ya di sini dipercaya untuk pembukaan selaku kepala sekolah di sini. Nah, sekaligus sebagai rekan dari Ibu Siti Agustina. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Adif yang telah memberikan tanggapan atau sambutan di mana di dalamnya tercecat seberkas harapan. Mudah-mudahan harapan tersebut bisa kita wujudkan khususnya di SDN 2 Sarimukti, umumnya di SD-SD yang lain, sehingga dapat mencetak siswa yang berkarakter dan berpendidikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Adif untuk penyajian materi supaya lebih mendalami. Coba untuk semua rekan-rekan audiensi untuk mempersiapkan telinganya, untuk mempersiapkan alat penulisannya supaya nanti apa yang merasa rekan-rekan ini penting bisa ditulis sedikit demi sedikit. Untuk penyajian materi yaitu tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 2 Sarimukti akan disajikan oleh Ibu Fitri Agustina SPD. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan waktunya dan kepada rekan-rekan semua yang sudah dengan dalam meluangkan waktu untuk menghadiri tugas saya untuk aksi nyata di modul 1.4. Kemudian tidak lupa salam serta puji dan syukur terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kita langsung ke materi aja ya Ibu. Salam guru penggerak. Nah, untuk yang pertama Ibu ya, ini adalah mungkin untuk di lingkungan sekitar sudah tidak asing lagi ya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut yang bertugas di SDN Sarimukti 2. Nama saya Fitri Agustina. Hari ini saya akan mencoba untuk mendesimilasikan apa yang sudah saya pahami selama saya mengikuti guru penggerak dari bulan November. Sudah, nah sekarang ini kebetulan saya lagi cut-off dan untuk memenuhi salah satu tugas di modul 1.4. Adapun yang akan saya bahas adalah tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 2 Sarimukti. Apa saja yang sudah saya dapat di dalam modul 1 ini? Banyak sekali Bapak dari. Kenapa dari awal saya kepada rekan-rekan sejawat saya, ayo ikut daftar calon guru penggerak, karena di dalam guru penggerak itu sendiri open mindset kita akan terbuka Bapak Ibu. Yang ngajarnya asal-asalan, yang terpaku kepada RPP kita jadi RPP nomor sekian. Pada kenyataannya kita di lapangan tidak dituntut untuk mengikuti acuan kepada RPP, meskipun itu dijadikan acuan, tapi dijadikan nomor sekian. Setelah saya memahami dan mengikuti program guru penggerak ini. Kemudian ini adalah kita sebelum memasuki
nanti ada materi yang di eksplorasi konsep di sini adalah tentang budaya. Begitu banyak di Indonesia budaya yang beraneka ragam. Jangankan di Indonesia, di negeri kita sendiri ini, di daerah kita sendiri begitu banyak budaya yang terdapat di daerah kita. Kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, Bapak Ibu, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Kemudian sedangkan dalam bahasa Inggris budaya disebut dengan kultur. Apa itu kultur? Kultur adalah mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Jadi tidak tok di satu generasi, tetapi ada generasi-generasi berikutnya. Nah, sekarang kita akan memasuki tadi diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Apa itu diseminasi? Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif ialah keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Itu intinya budaya positif. Karena pada zaman sekarang ya, maaf anak-anak itu kepada yang di atasnya suka tidak menghormati gitu ya, karena budaya positifnya mungkin di sekolah kurang digalakkan. Meskipun di sekolah kita adalah rumah kedua bagi peserta didik, karena yang pertama adalah tetap di lingkungan rumah. Langsung masuk ke eksplorasi konsep, di mana eksplorasi konsep ini di dalam modul, di dalam budaya positif itu ada 6 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, aktif disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita bedah bersama-sama. Nah, untuk yang pertama adalah perubahan paradigma budaya positif. Menurut William Glasser dalam teori kontrol, merumuskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Untuk yang pertama tadi dari poin yang tadi, ilusi guru mengontrol murid. Namun atau ibu cina ada ilusi guru mengontrol murid. Di sini adalah penguatan positif atau bujukan. Bujukan dalam bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi peserta didik agar mengulangi suatu perilaku tertentu, suatu usaha untuk mengontrol peserta didik tersebut. Tentu saja dalam jangka waktu tertentu kemungkinan peserta didik tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Dan mual mungkin kurang teh hayo we rayu budak hayulah urang diajar sareng ibu, kan tidak mungkin nanti suatu saat si anak akan merasa bosan sendiri. Ayah si ibu tuh pasti si ibu bakal niwala masuk ke kelas untuk belajar. Nah, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Bisa jadi peserta didik tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi si muridnya harus kurang dibujuk karena sudah tercipta ilusi. Mendingan di luar arah dibujuk ku si ibu masuk ke kelas. Seperti itu mungkin ya untuk contohnya. Nah, untuk yang poin selanjutnya adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat.
dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih peserta didik. Teori kontrol merupakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi pada tahap ilusi ini kita memberikan kekuatan positif meskipun si anak dipaksa untuk melakukan segala sesuatunya. Itu ya. Nah, yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter manusia ibu. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol peserta didik menuju pada identitas yang gagal. Jadi si peserta didik gak gawe, gak membuat orang merasa bersalah kayak. Jadi si muridnya kurang kamu anu. Jadi si anak itu merasa sudah aku pada belum bilang apa-apa, tetapi si ibu sudah menjadi diri kita bersalah, langsung bersalah. Mereka menggunakan dalam diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi kita, khususnya bagi saya, untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali dulu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Jadi orang harus menggunakan suara-suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Nah, terakhir di poin B adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa, apalagi seorang pendidik, mempunyai hak untuk memaksa bahwa mereka percaya memiliki tanggung jawab untuk membuat peserta didik berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama masih ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Jadi memaksa ibu sama-sama untuk jangka waktu yang lama tidak efektif, hanya sementara gitu ya. Dan sebuah permusuhan akan terbentuk dari sini. Mungkin nanti di poin-poin yang selanjutnya lebih detail ya untuk menjelaskan kewajiban seorang dewasa untuk hak memaksa. Nah, ini adalah stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Ini mungkin kebalikannya. Yang pertama adalah stimulus respon tentang dunia. Yang pertama realitasnya atau kebutuhan kita sama. Tetapi ketika berada di teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Karena stimulus tentang dunia dan teori kontrol berbanding terbalik. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi sebaliknya ketika kita berada di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di poin yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi justru sebaliknya, di teori kontrol, orang lain berbeda tentang pandangan dunia. Dan yang keempat adalah orang lain bisa mengontrol saya. Yang di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Dan di poin terakhir adalah saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi ketika kita berada di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin itu ibu bapak dapat dipahami sampai situ ya. Kita ke slide berikutnya. Masih yang tadi kita sudah di perubahan paradigma. Yang sekarang yang kedua adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Nah, disiplin, apa sih disiplin? Oh, ibu disiplin pokoknya barudak lamun baris kudu rapi, masuk kelas kudu tepat waktu. Itu kan termasuk ke dalam poin disiplin.
yang ada di benak kita. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib tadi. Jadi sami yang tata tertib disiplin teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi harus mematuhi peraturan yang berlaku. Apa yang kita ciptakan dan mereka harus menuruti karena sudah termasuk ke dalam disiplin. Nah, padahal ketika dihubungkan dengan hukuman, disiplin itu sungguh berbeda. Karena belajar disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Kadang kan kalau di kita mah untuk menggalakkan disiplin, kajian budak dihukum dan yang disiplin nya terpaksa si peraturan itu dilakukan dengan melakukan hukuman. Contohnya mungkin ketika piket kita dia nama kita beres misalnya ibu kasihangan. Nah kurang kan langsung karena disiplin karena sudah terikat dengan peraturan langsung ke anak sok kamu berdiri karena tidak piket. Nah itu salah satu contohnya. Dalam budaya kita maka disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah itu cina di dalam budaya orang mah, di dalam budaya Sunda. Jadi cina disiplinnya dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan supaya si anaknya patuh. Kalau disiplin itu pengertian disiplin di dalam budaya kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah itu ketidaknyamanan di disiplin karena mungkin si anak sendiri peserta didik nanti akan menemui titik jenuh. Nah, ini adalah poin yang selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang poin pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, cara untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Level paling bawah berarti ada di untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Lalu misalkan Abi tidak lakukan, bakal dikumaha, bakal dihukum itu kursi ibu atau bakal dipasihkan permen. Nah, seperti itu. Lalu sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang sering muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi jika misalkan itu upacara, kasihan upacara, jadi mereka tidak terpenuhi dan melakukan tindakan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang untuk poin-nya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini mah ada tingkat ibu biru tadi, cenah. Tadi mah poin karena ini mah poin rada aya 1 level. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi si maksud tadi kita bakal fokus, Abi lalu bisa sarang Buyanti, Abi bakal dipasihkan coklat. Tapi dia ketika, saya malas ketemu sama Pak Sola. Kenapa nak malas bertemu sama Pak Sola? Ibu udah Pak Sola, maka Abi besok miwalang wae nyana cai leueur. Nah, mungkin jadi berbeda ya. Ada yang reward, ada yang berupa hukuman. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Abi mah bade sasabu ngarah di pasihan permen Ibu Risma. Nah, itu jadi mereka berlomba-lomba untuk membutuhkan pengakuan. Lalu yang poin selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, serta mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi, ieu mah di poin ieu mah anak teh dari diri sendiri, itu dari faktor luar. Misalkan kami mah bari sasaku, itu dipiwarang karena ini adalah sudah kewajiban. Jadi berasal dari dirinya sendiri. Untuk poin ini. Lalu kita akan masuk ke poin yang ketiga tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, di dalam modul 1.4 yang saya pelajari khususnya kemarin, yang paling menarik adalah ketika kita memasuki keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, untuk terbentuknya budaya positif, perlu kita ciptakan dan sepakati keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosson sendiri, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Nah, ini kemarin pemikiran saya benar-benar terbuka ketika memasuki modul ini. Nah, itu karena pada modul ini adalah untuk terbentuknya budaya positif. Jadi untuk terbentuknya budaya positif, jangan membayangkan kita berada di kelas yang lain. Kita di dalam kelas diri sendiri. Mungkin karena kemarin CKP-nya kita mulai sesudah masuk ajaran baru, jadi kita belum mengetahui apa ini budaya positif, keyakinan kelas. Nah, setelah kita masuk ke sini, saya mencoba mendesimasikan budaya positif di kelas saya sendiri. Contohnya adalah dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, itu sebaiknya ibu bapak lakukan kalau misalkan mau dilakukannya teh sebelum masuk ke pembelajaran. Nah, itu ayo kita kesepakatan, bikin kesepakatan di kelas kita. Sok barudak, ayo nama bikin kesepakatan kelas. Hidup hoyong kumaha diajar sareng bapak. Apa yang kalian inginkan? Bagaimana cara bapak atau ibu mengajar yang kalian inginkan? Silakan kalian tuliskan di sehelai kertas. Nah, itu kita lakukan sebelum masuk pembelajaran harusnya. Jadi beneran ayo nage tidak salah kalau kita melakukan pembuatan keyakinan kelas sekarang karena kita baru masuk beberapa minggu ini. Mungkin bapak ibu melihat ibu mengistilahkan di kelasnya ini adalah definisi yang sudah saya lakukan tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Apa yang mereka inginkan? Ayo kita buat, kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Rupi, ibu, bapak, hoyong nate, ibu, abi mah hoyong diajar ibu teh nganggo laptop, ibu, abi mah diajar teh hoyong nganggo musik. Oke, kita turuti. Karena menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa belajar itu sekarang harus berpusat kepada murid. Ayo nama ibu bapak ngajar teh ulah diajar berat sok ayo nama wayahna turuti keinginan mereka karena ada poin kita sebagai guru menghamba kepada anak. Nah, ibu meningkat menghamba matu Allah memang jadi masih banyak si eta teh kata menghamba teh, tapi mungkin nanti setelah bapak ibu mengikuti modul atau masuk ke dalam guru penggerak cek ABOG akan banyak pengalaman yang didapat tentang pembelajaran. Maka mungkin sebagian
saya memenendeng laptop ke dalam kelas sanes cuy, sanes hoyong kapuji. Karena salah satu untuk meningkatkan daya belajar anak, mungkin karena kita monoton belajar teks barudak, tulis halaman sakieu buku. Barudak kamu kan ibu pada yang dongeng. Nah, di dalam buku penggerak mah ibu untuk itu ayah kalau ceramah oge. Nah, lebih dipusatkan kepada peserta didik. Ayeuna mah abi oge di kelas ngajar teh. Sok barudak pada imah ibu, abi teh kalau untuk materi ini melihat di buku mah teh kahartos kumaha lah misalnya ibu nyana laptop bukan materinya sudah abi hartos. Nah, ketika saya akui saya masih minim untuk membuat video pembelajaran. Jadi sok download di YouTube, sok barudak nonton tentang materi tentang ieu teh. Oh, munggunya etanya ini teh kitu kuningan padahal ibu abi kita nah jadi merangsang anak. Jadi ayolah dari mulai sekarang budaya positif kita ya. Jadi sanes yang diturutan Bapak Ibu abi teh, tapi untuk kemajuan bersama ayo kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing. Ditempel bu sudah ada itu di belakang ada itu warna-warni itu teh kesepakatan kelas sareng barudak. Ibu misalkan di sandal didenda nya terserah itu mah kan kayak kalian kesepakatan kalian. Ibu mah mau ngiringan soal anu teh beres kudu didenda bukan. Tapi itu berasal dari mereka kemudian mereka lakukan dari mereka untuk mereka kemudian mereka lakukan lagi nanti hasilnya juga untuk mereka. Jadi misalkan, nah apa dia tulis apa di sendal, nah tapi alim dihukum, sebenarnya kembali dari, nah aku kan tulis itu ada alim dihukum kan jadi isim nalira ya bapak ibu kembali lagi ke mana sendiri. Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Tadi sudah saya jelaskan sekilas apa terbentuknya sebuah budaya positif. Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Karena nanti tadi dari murid untuk murid kembali lagi kepada mereka. Suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas akan timbullah dari mereka sendiri. Tidak ada merasa tapi berada dipaksa aku pusing ringat bisa kudu nulis ieu tidak bisa karena itu adalah tulisan mereka tidak bisa untuk menyangka. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena misalkan kalau peraturan sekolah mah ya kebanyakan mereka melanggar sendiri, tetapi ketika sudah membuat kesepakatan kelas 80% yang melanggar tidak ada. Kali 20% karena ada alasannya. Kenapa kamu memakai sendal ibu basah? Kenapa kamu pakai kerudung merah? Kan sudah kesepakatan, kan sudah membuat keyakinan kelas bahwa kita hari Senin sampai Rabu harus memakai kerudung putih. Ibu abi teh tiung bodasna hiji. Kamari teh hujan. Ayeuna teh nangoti deureum. Jadi ada meskipun mereka melanggar tetapi mempunyai alasan. Dan pengalaman saya setelah membuat itu memang sedikit. Yang selanjutnya adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau penekanan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, kebanyakan yang kita lakukan adalah ini ya Bapak Ibu. Hukuman bersifat satu arah. Rumawas abi oke sering karena jengkel. Kamu ngeliling lapangan 10 keliling tanpa kita mendengarkan penjelasan kunaon katanya udah kebetulan. Tapi orang langsung aja budak teh.
pikiran yang terbuka setelah mengetahui program guru penggerak ini. Jadi si budak teh bakal kumaha tak urang bakal mewah akhirnya, bakal timbulan benih-benih kebencian dari mereka. Yang diajar guru Fitri teh, bari ngobrolna teh sanes ka abdi curhat deui ka guru lain. Misalkan curhat teh ka Risma. Risma abdi mah hoream diajar guru Fitri teh, nah kunaon saur Risma teh. Da guru Fitri mah lamun dikasihan teh langsung piurang lari. Nyaho kita dari guru teh ngasuh heula, mesel heula beres. Nah, kebanyakan dari kita kan sebagai guru langsung ngahukum murid teh tok gitu ya. Mungkin itu adalah satu yang harus kita ubah. Nah, ini mah bisa dibaca ya. Artikel Paris Bayewud wawancara ASCDN Oktober Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut beliau, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kau juga mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Nanti ada di slide berikutnya. Kenapa penghargaan ongkoh dihargaan budak teh tapi sebagai hukuman. Nanti ada di slide berikutnya. Ini adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Tadi saya ibu ya, bapak, lalu disakeun urang ka budak, hayo we masih ribut, teu pira ukur permen kis hiji, tetapi sering dilakukan jadi membuat anak ketergantungan. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan tidak berasal dari dalam dirinya. Jadi sanes kauyungna, tapi karena ingin permennya. Mungkin seperti itu ya. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Nah, jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Ketika anak sudah bergantung kepada kita, cek abdi terpira ukur permen hiji, tetapi mereka akan bergantung. Ketagihan masalah yang betul. Dan ketika mereka tidak mendapatkan permen, maka akan timbul kecewa dan berkecil hati. Karena Mbak Alimah, dan masalahnya sekarang permen. Padahal masalahnya saya atasnya pemeriksaan permennya. Saya mau bensin senang gitu. Nah, jadi si anak kemungkinan lain kali saya akan tidak akan berusaha keras seperti sebelumnya. Mual di lain nama, bade biasa-biasa nawe, masalah nawe kasih laku dengan permen Nah, jadi tidak timbul dari dalam hati mereka. Yang kedua, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi misalkan, misalkan dia si budak hayang bageun urang, kita tiap hari kudu bawa dendeng, kudu bawa permen, kudu bawa ciki, supaya mereka teh ka urang teh bageun. Jadi akan hilang unsur-unsur yang timbul dari mereka sendiri secara alami. Yang akhirnya mereka ya
akan melampiaskan. Itu suatu penghadangan yang sangat tidak efektif. Nah, yang selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka akan merasa iri dari sebagian mereka. Misalkan saya mempunyai anak didik namanya Desi, karena dia sering kapayun, dia yang aktif di kelas, maka mendengar kalau kata-kata dari kita akan langsung memberikan pujian. Hebat, Desi. Nah, kita tidak memikirkan yang sebelahnya. Si Budi, abi maaf dah kusimuna kita dipuji, jadi mual ngacung. Nah, jadi bikin anak yang lain ngedown. Jadi orang itulah jadi yang merusak hubungan. Jadi anak ke anak-anak kayaknya kalau misalnya gini, wayah nawe kudu sami. Rek pinter, rek kumaha. Paling nanti kita ada pembelajaran yang berbeda, berdiferensiasi. Namun jadi ibu berbeda. Nanti saya akan membagikan lagi kepada kalian. Yo, barulah bapak-bapak, ibu-ibu, abi terus diajar modul 2 tentang pembelajaran diferensiasi. Hayu urang diseminasi dulu. Mungkin nanti di modul yang kedua. Ya. Penghargaan menghukum. Nah, ibu cari penghargaan menghukum teh. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Nah, ibu, bapak mungkin sudah mendengar bahwa kita tidak boleh ada perankingan. Nah, kalau di ranking, apakah itu ada jumlah terbesar, ada jumlah terkecil? Nah, sebagian teman saya sudah melakukan teori ini. Untuk di ranking berapa? Kalian di mata ibu adalah sama. Ibu rasa itu mah bodoh. Menurut boys dia bodoh. Tapi menurut ibu ada dia punya kelebihan, pintar. Misalnya seorang hari teh Bu Fitri, nah ada sini tua orang pintarnya teh cida-cida. Tapi nah aku perlakuan anak menisami. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Karena itu yang abi biasanya ranking 1, ranking 2. Maka bagi seseorang yang pemikirannya benar-benar di pikiran, si anaknya nanti akan menjadi sakit karena dorongan di mana jadi ranking 2. Padahal mana sudah memberikan pelajaran sebaik mungkin. Jadi ayolah berusaha dari sekarang untuk tidak membuat rankingnya. Nah, kembali lagi ke pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kenapa lebih abstrak? Karena kita langsung memomunikasikannya dengan peserta didik. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, ayo kita turuti. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Jadi umum ya, gitu Bapak. Yang poin ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, mungkin misalkan anu negatif dibuat keyakinan kelas satu saha anu reklam mau ya berani betul. Iya. Jadi harus yang bersifat positif. Jadi anak oke berpikiran anak yang positif. Oh, punya ketika di kelas teh aku kayak ulah kieu karena yang negatif. Poin yang selanjutnya adalah keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, setelah nanti ibu bapak membuat keyakinan kelas kan banyaknya kalau bisa diikuti dua mah sakasa yang 40 orang kita ambil intisarinya dan berenang lebaran kilo-kilo kita ambil. Yang pertama adalah misalkan masuk kelas tepat waktu. Yang poin kedua misalkan baris heula, duka heula, ngaos heula, baru masuk ke pembelajaran. Nah, selama pembelajaran karena kita juga sudah membuat keyakinan kelas, apalagi nih? Oh,
Iya, oke. Jadi diulang gitu ya. Keyakinan sebaiknya diserahkan. Nah, poin selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semua warga kelas itu harus ikut berkontribusi, berpartisipasi, mengikuti pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika sudah pembuatan keyakinan kelas, kita harus mereview kembali berhasil terjadi. Oh berhasil, berarti dulu dilanjutkan. Lalu misalkan kurang kene, terus ada keyakinan kelas, tapi pada anggaran kene. Nah, kita berarti usaha apa lagi nih kekuatannya? Itu ya, bapak ibu. Bapak ibu ya, bukan langsung menggurui, tapi kita berbagi ilmu. Nah ini adalah contoh kegiatan kelas saya kemarin membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Jadi kita mendiskusikan dulu bersama ini berkontribusi ya. Yang kedua mereka menulis, ayo menjawab pertanyaan itu. Dicek lagi ibu mau yang mengenai peraturan kelas atur sebagai perbandingan boleh nanti ini menjadi itu. Dan yang terakhir mereka menempelkannya di ini buku ini di bawah. Untuk poin yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar. Jadi ibu, kita sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan untuk merasakan. Nah, ibu sudah kebutuhan hidup deh. Nah, kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah dan makan itu adalah merupakan kebutuhan rumah tangga, pangan, papan. Ya, itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi rumah aja caranya supaya kita mampu bertahan hidup. Caranya itu mencari cara. Nah, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Tentu saja Bapak Ibu kita sebagai makhluk hidup membutuhkan kasih sayang sanes di pasangan lain. Tetapi dari peserta didik kita, dari rekan kerja kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, terampil diakui prestasi dan keterampilan. Kadang-kadang kita ingin diakui atas prestasi kita. Masalah ngerasa itu dong, misalnya, abi kan ya, abi tidak sadar TPK yang dipuji ke kepala sekolah. Ayo, itu, oh iya, karena kita sudah yang ketiga adalah kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Nah, untuk kebebasan merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan jadi Bapak Ibu, kalian ketika berada di sekolah bebas menentukan pilihan. Bade nurutan abi mangga, bade nurutan mangga. Menurut anu saya nurutan yang jalannya harus lebih baik lagi. Itu adalah kebebasan. Yang terakhir kesenangan. Kita sebagai makhluk hidup ya. Entah kayak kamu belum pada malam, masalah kayak ada PP. Dah kali saya aturan kurang racing, healing, banyak orang ayo belum pegawai sekolah. Sekali belum piknik, ibu betul supaya kenal ke jenuh. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi dan lima ulah kayak di poin hiji kalau saya mah poin hiji bertahan hidup ayah no pangan kita cumpulan. Nah, bayang tak ayah mah
Nah, yang kelima adalah 5 posisi kontrol atau restitusi. Ini yang paling menarik Ibu Bapak. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Rangkepan ke Bapak Ibu. Di antara 5 posisi kontrol ini, yang paling Bapak Ibu lakukan poin mana? C. Sekarang kali masih teman. Masalah monitor. Wiyanti mana Wiyanti? Teman. Jadi posisi kita pada satu. Nah, ini adalah penghukum. Penghukum patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi Ibu Bapak, ketika kita sebagai guru pimpinan nama Abu mana orangnya? Ya, teman iya. Soalnya teman sama penghukum teh. Kamu terdapat PR, sok ayo mah, ayo balik. Beri dia molot Ibu, abi teh kosong lumasa. Karena kita ada di posisi penghukum teh adalah benar satu acan abi mengenal segitiga restitusi. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Bahasa orang osok dalam misalnya tiap hari Senin barudak cing atau khususnya kelas genep barudak cing atau udah pada ujian. Wayang nanya kudu rajin sekolah, kudu rajin diajar. Jadi supaya si budak teh merasa bersalah. Belumnya bahasa kalau yang mana kami teh miwana gitu we. Jadi mereka teh merasa bersalah. Lalu bisa bermanaon wae. Itu. Yang ketiga adalah teman. Ayolah yang penting buat Ibu bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ketika kita berada di kelas, kalau misalnya mungkin 2 Ibu Bapak suka setiap hari Sabtu atau hari Jumat kita suka mengadakan apa sih? Outing kelas. Gayanya outing kelas keluar di kelas. Tapi lah itu buat terang, jadi buat terang PMI juga dong. PLH. Tapi baru nantinya ketika kita berjalan beriringan bersama-sama, mereka ngobrol, mereka senang, mereka betul, mereka ngobrol. Ibu, aku tadi bumi teh ada masalah, kieu mata diajar teh ada di kelas kieu. Itu ketika kita berada di posisi teman. Yang keempat adalah memantau. Jadi orang teh bisa memantau kamu teh. Terus tulis jaga, kita kerjakan. Ya masalah mah memantau, memonitor. Benar enggak tadi ada teh. Tipenya. Nah, yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, nanti disukai di 3 restitusi. Maka poin yang paling baik di antara 5 ini, Bapak Ibu, adalah kita berada di posisi manajer. Nah, Ibu saya di manajer. Nanti kita bahas di segitiga restitusi. Itu ya, Ibu Bapak. Ke terakhir ini. Segitiga restitusi ini, nah mudah-mudahan keluarga tadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses-proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu. Nah, ini, iya masalah segitiga restitusi teh. Jadi yang pertama adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak kasihanan
Kasihan teh urang teh divalidasi dosa. Kunaon ujang kasih berkasianan. Kata berlawarnya sababna. Nah, lalu oke kamu naon wani menanyakan keyakinan cenah diparokeun keyakinan teh. Ari kamu misalkan kasianan beliau jadi kumaha naon atuh kete kapayuna ibu yang kieu seperti. Nah, yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Itu untuk segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh kasus kemarin setelah saya melakukan segitiga restitusi. Upami hoyong ninggal video ini kasus saya. Nah, kamu kan ada bapak sholat, ibu tidak, dia segitiga restitusi. Nah, itu ibu bapak sebenarnya mah ulang teh harus gitu. Jadi harus ada di posisi manajer. Jadi bukan ada di posisi lima kontrol. Memang kita semua suka melakukan lima posisi kontrol. Tapi yang baik adalah kita berada di posisi manajer. Entong hayo we menantau, entong hayo we menjadi teman. Jadi ada bagian-bagian yang harus kita berada di posisi itu. Itu ya ibu bapak. Nah, ini adalah kita berada di penghujung terakhir. Kesimpulan saya tentang modul 1.4 adalah bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial di mana guru mampu merefleksi. Jadi kita setelah melakukan kegiatan sebenarnya ada yang masuk ya dia bapak ibu merefleksi yang paling boleh ya Allah kata pada teh. Urang kayak kudu nama dari pembelajaran terus mencari budak merefleksi. Punten 10 sabar urang, punten 8 sabar urang, punten 2 sabar urang. Oh ayatnya jadi punten 2 direfleksi sebelah mana? Oh ayat 10,
Berarti mana-mana orang teh harus mencari cara ya dapat tertua supaya berjalan sepuluhnya. Jadi kita sebagai guru, sebagai pengajar harus memposisikan diri kita sebagai among atau manajer. Dari 5 posisi pertama tadi, yang memang yang paling penting setelah kita memahami modul ini adalah kita berada di posisi sebagai manajer. Itu ya. Dan semoga peserta didik kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu presentasi yang saya tampilkan cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Nanti mungkin akan ada beberapa tanggapan dari rekan Bapak Ibu guru sekalian yang akan difasilitasi oleh Pak Hasan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri Agustinawati SPD yang telah memberikan materi yaitu tentang diskriminasi atau mengajarkan bagaimana cara untuk menerapkan budaya positif dalam pembelajaran. Di mana tadi sudah mempresentasikan materi yang sudah sangat jelas, ya. Maka dari ini untuk para audiensi, untuk para pendengar, di sini saya sebagai moderator akan memfasilitasi untuk acara selanjutnya, yaitu tentang tanya jawab. Di sini ada satu sesi mungkin yaitu cukup untuk 3 pertanyaan karena kita harus mengkondisikan dengan waktu. Maka 3 pertanyaan, silakan para rekan audiens untuk mengacungkan tangan dan silakan untuk memaparkan pertanyaannya dan nanti mungkin akan langsung dijawab pemateri. Silakan, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terkenal dengan nama saya Solah. Karena tadi udah saya memperhatikan dan mendengar pemaparan dari rekan saya, yaitu Bu Fitri, tentang adanya diskriminasi, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 2 Sriwati ya. Yang saya pertanyakan dan ini bersangkutan dengan judul ya, kemungkinan di sini ada pemahaman, berarti saya belum paham ya, belum paham ya. Kalau pengalaman itu mestinya CPG yang berpengalaman, CGP yang paham itu. Di sini ada beberapa poin tentang adanya eksploitasi budaya positif di sekolah 2 negeri Sarimuki ya, yaitu tentang adanya ada 6 Bu, ada 6 di sini, yaitu dengan adanya segitiga retribusi ya. Jadi saya belum paham karena ada pemahaman, belum paham. Nanti semua mendengarkan pengalaman dari Bu Fitri sebagai CGP angkatan 7 ya. Ustaz ya, Ustaz. Dan tadi dalam 5 posisi kontrol retribusi, yaitu 1 apa Bu, penghukum, sebagai penghukum adalah sebagai guru itu penghukum Bu, seperti itu. Apa lagi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, orang yang bersalah atau anak yang bersalah ya, gitu ya Bu ya. Yang ketiga adalah sebagai apa, teman. Nah, orang dijadikan teman itu apa sih murid itu, lalu dijadikan teman sebelumnya dia punya entah gitu. Yang keempat itu sebagai pemantau kumaha jalannya kita belajar teh halus udah. Nah, berarti di luar wae tahu itu harus dipantau udah sampai masuk sampai keluar. Jadi
pembelajaran seperti itu. Yang kelima itu sebagai manajer atau kata ibu sebagai among. Nah, di sini ada sanksi yang harus diperbaiki, yang bisa diperbaiki, ada sanksi yang tidak diperbaiki. Yang saya tanyakan bagaimana cara untuk sanksi yang diperbaiki seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu lugas dan begitu panjang ya pertanyaannya. Oke deh, masalah. Nah, sebelum saya menjawab pemahaman tadi, karena saya sudah memanfaatkan, mangga dari anggota CGP yang lain yang hadir yang mau berkenan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari masalah naon cenah pemahaman budaya positif. Kemudian yang kedua segitiga restitusi, yang ketiga adalah 5 posisi kontrol. Nah, orang yang punya jabatan mana? Nah, orang yang harus memantau, nah orang yang harus jadi manajer. Bagaimana penjelasannya? Maka guru haruslah ayat yang di orang saya pakai 5 positif kontrol yang memang harus ada. Bagaimana kita menerapkannya? Tadi soal misalkan soal sekolah teman sedangkan lembaga ini ngaruhnya bangun di satu tadi kekerasan. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri, masalah seperti yang tadi saya bahas di awal tentang budaya positif. Ya, jadi tidak akan timbul dari hati nurani mereka ketika mereka melihat kita jual makan-makan. Wah, tapi ketika kita memposisikan diri sebagai teman, maka mereka pun insya Allah akan menghargai kita. Contohnya mungkin ketika kita datang anak-anak lalu nyamper dengan ke orang saling, berarti mereka yang menghargai kita, ya. Tadi Nambahin. ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawitanana tina terdapat tina segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu metode. Metode apa? Metode pembelajaran yang dirasa tepat oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Kenapa seperti itu? Karena di dalam segitiga restitusi itu diarahkan kepada pembiasaan anak. Jadi begitu segitiga restitusi dilaksanakan, awalnya itu harus ada yang disebut dengan kesepakatan kelas atau yang tadi disebut dengan keyakinan kelas. Dari keyakinan atau kesepakatan kelas itulah yang dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa akan menjadikan atau menimbulkan kebiasaan intrinsik atau kebiasaan dari dalam, sehingga kebiasaan itu tidak akan lupa. Itu. Nah, dari ketidaklupaan itu akhirnya akan menimbulkan rasa tanggung jawab dari anak sendiri bahwa keyakinan itu dibuat oleh dia sendiri. Itu yang pertama. Kenapa metode itu dianjurkan atau tepat untuk dilaksanakan? Kan? Terus yang ketiga yang menurut Pak Solat tadi yang kedua itu apa? Ya, nah dengan adanya kesepakatan atau keyakinan itu akan terbentuk suatu kebiasaan intrinsik. Dari kebiasaan intrinsik itulah timbul yang disebut dengan budaya positif. Dari dalam tidak ada paksaan dari ekstrinsik atau dari luar, baik dari guru ataupun dari unsur-unsur yang lain. Itu tujuan dari adanya budaya atau diciptakannya budaya positif. Nah, terus yang ketiga, mungkin itu bisa dipahami. Nah, yang ketiga ada 5 posisi kontrol. Semuanya itu dibalikkan kembali ke cara kita. Mulai dari gerak gerik gurunya, cara
perlakuan gurunya. Misal menghukum, guru kalau menghukum anak biasa sambil nunjuk, mata melotot, langsung menghukum. Itu disebut guru penghukum. Ya. Terus yang kedua, merasa bersalah ya. Nah, kalau merasa bersalah itu dikembalikan lagi tidak seperti yang pertama menghukum, tetapi lebih halus, tetapi diarahkan untuk keperasaan si anak bersalah dari kata-kata gurunya. Begitu. Yang ketiga, teman. Nah, kalau teman jelas kita memposisikan diri sebagai teman. Dekat, merangkul, ya, berarti itu dikembalikan dari cara dengan cara gerak diri kita sebagai guru, ya. Yang keempat, memantau. Maksud memantau gini, masalah. Tadi saya sudah bahas apa yang disebut dengan keyakinan kelas, apa yang disebut dengan keyakinan tadi. Nah, si guru memantau apakah keyakinan kelas itu dilaksanakan oleh siswa atau tidak. Contoh, siswa misal membuat dalam suatu keyakinan kelas itu tidak boleh ribut ketika pembelajaran langsung. Misal, ternyata si guru memantau, oh ada yang sedang belajar itu malah ngobrol, ada yang sedang belajar itu malah apalah aktivitas yang lain. Nah, di sanalah pemantauan itu, bukan berarti pemantauan dalam bidang-bidang yang lain, ya bisa juga, tetapi lebih diarahkan ke pelaksanaan dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Kenapa? Untuk menumbuhkan tanggung jawab si anak, untuk menumbuhkan kebiasaan si anak. Nah, setelah itu pembelajaran dari si anak dipanggil. Setelah itu si anak dipanggil, diingatkan lagi dengan keyakinan kelas. Itu kan? Nah, keyakinan kelas yang telah dibuat itu disebut memantau. Nah, kalau manajer tadi jelas, manajer itu rangkuman dari semua sebetulnya ya. Posisi kontrol guru itu, lima posisi kontrol itu yang terbaik memang manajer. Tetapi untuk menjadi seorang manajer memang tidak mudah. Dia harus bukan menguasai lah, harus mengerti dulu keempat posisi kontrol yang lain, baru bisa masuk ke manajer. Nah, manajer itulah yang harus bisa lebih, satu memahami, kedua bijaksana, gitu kan? Si guru itu harus lebih memahami siswa, si guru itu harus memahami situasi, gitu kan? Nah, seperti itulah masukan atau tambahan pertanyaan saya dari teman saya tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maaf kalau pertanyaan saya kurang masuk akal atau tidak diterima. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya, saya harap mungkin Ibu dan Bapak tidak merasa puas untuk hari ini ya. Cuman mungkin karena waktu saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Solah dan Pak Adit yang sudah memberikan tanggapan, pada Ibu juga, di mana alhamdulillah pada pertemuan hari ini CGMP Angkatan 7 dalam diskriminasi penerapan budaya positif di SDN 2 Sarimukti, di mana di sini saya mendapatkan kesimpulan yang pertama yaitu ada ilusi, disiplin, motivasi. Di sini ada hukuman dan reward, ada juga tadi keyakinan kelas, ada 5 kebutuhan manusia, ada segitiga restitusi, dan 5 kontrol bagi guru. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dalam pembelajaran kita di masa depan, dan mudah-mudahan untuk guru-guru yang hebat lanjutkan perjuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Berikan tepuk tangan untuk pemateri Bu Putri Sinawati dan tepuk tangan untuk kita semua.
Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup acara diskusi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya selaku PLT Kepala Sekolah SDN 2 Sarimukti, yang mana pada kesempatan ini kebetulan di sekolah kami ada peserta pelatihan pendidikan guru penggerak, yang mana pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah apresiasi kepada dia yang telah melakukan ataupun mengaplikasikan pembelajaran dengan penuh inovatif, di mana yang saya ketahui diseminasi budaya positif merupakan salah satu tugas pada pelatihan pendidikan guru penggerak. Materi yang disampaikan adalah suatu perubahan paradigma dari stimulus respon teori kontrol. Disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restribusi. Ini merupakan materi yang sangat luar biasa tentunya, yang dapat diwujudkan dalam Merdeka Belajar, yang mempengaruhi pada profil pelajar Pancasila. Tentunya, pada pembelajaran menjadi lebih humanis, memandang seseorang sehingga terjadi hubungan sosial pendidik dengan murid atau anak didik, dan terjalin komunikasi tentunya. Dengan memahami 5 kebutuhan dasar manusia, hubungan sosial pendidik dan murid ataupun anak didik akan lebih baik karena memahami yang melatar belakangi sikap yang dilakukan murid atau anak didik. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Sarimukti dengan ini sangat mengapresiasi kepada guru yang melaksanakan pendidikan guru penggerak dengan harapan tentunya dapat mengembangkan ilmunya di sekolah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Handari. Saya adalah rekan sejawat dari Fitri Agustina Wati SPD, di mana alhamdulillah beliau sudah memaparkan presentasi yaitu tentang diskriminasi penerapan budaya positif di SDN 2 Sarimukti, di mana beliau adalah CGP angkatan 7, di mana dalam materinya ini sangat jelas dan padat, di mana dalam materi ini saya bisa menangkap beberapa hal yang memang akan membantu dalam pembelajaran dan penerapan nanti untuk saya pembelajaran pada siswa khususnya SDN 2 Sarimukti, di mana di sini alhamdulillah dalam materinya saya bisa menangkap beberapa poin yang paling penting, yaitu dalam segitiga restitusi, dan di mana di sana ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru terhadap siswanya, di mana dalam segitiga restitusi dan 5 kontrol terhadap siswa, di mana yang paling penting ini semua hal yaitu ada yang namanya 5 kontrol dalam pengajaran kepada siswa, ada 5 yaitu teman sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru juga sebagai manajer. Nah, yang paling penting menurut saya adalah di mana di sini kita harus menerapkan semua kontrol yang ada kepada siswa, dan yang paling penting kita adalah sebagai manajer. Memang tidak mudah dalam penerapannya, tetapi ini akan lebih baik ketika diterapkan kepada siswa, di mana kita akan seluruh kontrol tersebut akan kita yakini akan berhasil dengan adanya tahap manajer ini, di mana kita sebagai teman, memang kita sebagai teman kepada siswa itu akan melibatkan kita dekat kepada siswa, dan mungkin siswa tidak akan merasa canggung atau segan dalam hal pemantauan kepada kita, tetapi ini kita harus merangkul siswa dengan semua hal yang ingin mereka katakan kepada kita, sehingga dalam pembelajaran bisa lebih terbuka.
Makanya kita juga sebagai pemantau, kita memantau seluruh hal atau aktivitas yang memang mereka kerjakan selama pembelajaran. Maka dari sini kita sebagai manajer, kita harus mendengarkan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran, apa yang mereka mau dalam pembelajaran, sehingga kita akan menciptakan yang namanya budaya positif dalam pembelajaran, sehingga nanti kita akan mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan dari seorang siswa. Dimana di sini kita harus menerapkan memang gaya disiplin. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih. Salam guru penggerak.